Pak Ganjar Pranowo adalah santri NU yang memiliki, kalau kita sebut dari sisi nasab ya, dari sisi keturunan sangat jelas. Dan memang Pak Ganjar saat ini yang bikin pusing lawan-lawan politiknya, tidak bisa diserang dengan isu agama. Pertama dari sisi nasab. Ya, kalau kita baca ternyata dari Pak Ganjar ini masih keturunan Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo ini adalah salah satu sunan yang unik ya katakanlah di wilayah persunanan lah istilahnya. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo ini diterima di kalangan santri dan juga diterima di kalangan abangan. Nah ini menarik menurut saya. Jadi bagaimana kita ngelihat dari sisi nasab aja seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi pernikahan. Mas Ganjar ini menikah dengan Ning Siti Atikoh yang merupakan cucu dari Kiai NU yang besar ya di Purbalingga, Kiai Hisham Kalijaran ya. Sampai sekarang itu masih pesantrennya masih besar dan Kiai Hisham ini memiliki keturunan yang punya pesantren yang banyak yang menyebar di Jawa Tengah dan juga khususnya di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Kemudian Kiai Hisham Kalijaran juga merupakan salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh Kiai Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur. Karena ya salah satu tokoh utama dalam melawan penjajahan, termasuk yang juga memiliki kadar keilmuan yang sangat kental, itu Kiai Hisham Kalijaran ya. Nah, kemudian ketika kita bicara soal nasab, kemudian isu pernikahan, kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan politik. Misalnya Pak Ganjar adalah orang kesayangan dari Mbah Maimun. Mbah Maimun Zubair. Ini Mbah Maimun Zubair itu tokoh NU yang saat ini yang ya sangat karismatik, kemudian juga sangat dihormati ya dari sisi keilmuan, kemudian juga dari sisi usia ya. Dan kita lihat bagaimana Pak Ganjar waktu di Pilgub di Jawa Tengah ketika periode yang kedua dipasangkan dengan Gus Taj Yassin, putra dari Mbah Maimun. Ini kan wujud dari katakanlah nasionalis dan religius yang mampu memberikan semacam kesepakatan dalam masyarakat, kemudian membangun pertemuan ideologi di masyarakat sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Dan jangan lupa bahwa pasangan nasionalis, pasangan santri, itulah yang juga diambil oleh Pak Jokowi ketika maju pada tahun 2019 ketika Pak Jokowi ya orang kader dari PDI Perjuangan ya, kemudian dengan berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin, tokoh kiai, tokoh santri ya, tokoh yang Islam tradisional ya. Yang ini sebenarnya juga kalau kita kembali sejarahnya sebenarnya itu kelihatan sekali zaman Bung Karno, bagaimana kedekatan Bung Karno dengan tokoh NU, dengan Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian dengan putranya Kiai Abdul Wahid Hasyim, ayahanda dari Gus Dur. Kemudian setelah itu kedekatan Bung Karno dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya, pesantren dari Tambak Beras ya. Jadi ini sudah katakanlah kerjasama antara Pak Ganjar dengan tokoh santri, dengan kiai, Pak Jokowi dengan santri, dengan kiai, Bung Karno dengan tokoh kiai-kiai dan santri pada waktu itu merupakan perjalanan sejarah yang bisa kita lihat akar-akar sejarahnya ada di Indonesia. Jadi Pak Ganjar tidak bisa diragukan sebagai tokoh santri, yang tentu saja santri yang nasionalis lah ya, dan santri yang nasionalis. Kemudian juga tidak ada celah ya bagi lawan untuk menyerang Pak Ganjar dari isu-isu agama. Kalau kita membaca sejarah ya, P3 itu lahir dari kekuatan politik muslim tradisional ya. Dan itu sejarahnya, kalau NU itu kan ormas yang tidak berpolitik ya pada waktu itu. Kemudian yang berpolitik diimplementasikan suaranya itu di P3. Nah, ketika P3 mendukung Pak Ganjar Pranowo itu kan sebenarnya sudah pada zaman Ibu Mega dengan wakil presidennya Pak Hamzahas misalnya, atau misalnya contohkan tadi zaman Bung Karno dengan Mbah Wahab Hasbullah sebelum ada P3, tapi jelas bahwa di situ kekuatan politik muslim tradisionalis NU juga ada di Mbah Wahab pada waktu itu. Sebenarnya itu adalah
kelanjutan dari pesan-pesan sejarah ya, dari tokoh-tokoh dari leluhur kita, bahwa antara kelompok golongan nasionalis ya dengan golongan santri yang tradisional yang sama-sama ikut mendirikan republik ini, bahwa harus diingat yang mendirikan republik ini ya selain juga adalah Bung Karno, kemudian tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, kemudian juga tokoh-tokoh Muslim tradisionalis pada waktu itu, kemudian tokoh-tokoh dari agama, dari Katolik, dari Kristen, itu semuanya sama-sama mendirikan negara ini. Nah ini yang tidak boleh kita dipisahkan. Ketika misalnya muncul isu agama, ingin mempertentangkan antara nasionalisme dengan Islam, antara Pancasila dengan Islam, berarti kelompok-kelompok ini tidak memiliki warisan ideologis, warisan sejarah ya dengan pendiri republik ini. Nah ini yang harus diingatkan kembali dengan cerita Bung Karno dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Wahid Hashim, dengan Kiai Wahab Hasbullah, antara Ibu Mega dengan Hamzah Has, antara Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin, dan sekarang antara Ganjar Pranowo dengan P3 merupakan kaitan sejarah yang tidak boleh terputus ya dalam perjalanan bangsa ini kalau Indonesia masih ingin berdiri tegak gitu. Ada pidato juga Anies yang melakukan manipulasi sejarah di hadapan Habib Rizik dan FPI itu waktu mau pilkada DKI tahun 2016-2017 yang mengaku bahwa kelompok Arab ya disebut dengan Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh kakeknya dia 1930 berapa 36 kalau tidak salah itu yang mewujudkan melahirkan Indonesia. Ini sebuah penipuan terhadap sejarah yang luar biasa. Hanya ingin mengaku-ngaku terlibat dalam pendirian republik ini, padahal cita-cita tentang keindonesiaan, kebangkitan nasional itu jauh sebelum itu. 1905 sudah ada Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam. 1908 sudah ada Budi Utomo yang pada tanggal 20 Mei kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian paling nyata adalah 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Dan jangan lupa Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI 1920-an itu sudah nyata memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Loh kok tiba-tiba Anies mengaku paling Indonesia dengan mengaku sebagai Partai Arab Islam yang baru mengaku sebagai orang Indonesia tahun 1930-an. Nah ini yang menarik ketika misalnya komentar dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU yang menyatakan bahwa dibalik dari pendirian partai-partai Arab itu ya sebenarnya mereka sulit diterima sebagai warga negara Indonesia sehingga harus memperjuangkan dalam kekuatan politik. Dan ini yang memang sangat nyata. Jadi kalau misalnya Anies ya masih dan pengikutnya mau bermain kelompok identitas, silakan aja. Bikin aja partai Arab lagi gitu loh. Kalau mau berbasis kesukuan, mau berbasis kepada agama, ya ini yang terjadi itu. Jadi kembali lagi kepada Indonesia yang belum merdeka waktu itu sebelum 1945 ya. Kalau mau terpecah-pecah dalam politik identitas ada partai Arab ya pada waktu itu. Nah, tapi ketika kita ke Indonesia sudah katakanlah semua yang namanya Sumpah Pemuda pada 1928 kemudian yang diwujudkan dalam perjuangan PNI oleh Bung Karno pada 1920-an itu sudah sangat nyata, sudah melebur itu. Nggak ada yang namanya suku-suku, yang nggak ada lagi namanya agama, nggak ada yang lagi namanya aliran, nggak ada yang namanya lagi keturunan, semua menjadi orang Indonesia. Tapi tahun 1930 ada masih yang memperjuangkan politik identitas yang mengaku sebagai keturunan Arab. Nah itu kan terjadi. Nah kalau kita sekarang tiba-tiba ada pengikut Anies bicara soal politik identitas, ya itu sebenarnya mengulangi sejarah pada tahun 1920-an, pada tahun 1930-an sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah ini yang harus kita hati-hati, yang harus kita waspadai bahwa politik identitas ini memang tidak akan pernah mati di Indonesia karena ada politisi-politisi yang berusaha untuk mencari suara menggunakan isu politik identitas, baik isu suku, baik isu agama, yang tujuannya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Gus Yahya ketika bicara soal katakanlah keturunan, politik identitas, sebenarnya beliau itu ingin mengingatkan kembali kita bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini ya. Merasa dengan keturunannya merasa lebih tinggi, lebih istimewa daripada yang lain. Itu salah menurut saya.
Karena kalau kita bicara soal pembawa Islam, wali-wali songo, itu semuanya adalah ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menikah dengan orang-orang Indonesia dan membangun strategi dakwah yang sangat lihai, ya, sehingga diterima bagian dari orang Indonesia. Bukan hanya menikah antara mereka untuk disebut dengan memurnikan darah mereka sendiri. Kalau itu terjadi mungkin Indonesia nggak akan pernah diterima di tanah Nusantara ini. Tapi dengan cara pernikahan, tidak mengklaim paling tinggi, tidak paling istimewa, tidak paling suci, murni secara darah gitu. Tapi menikah dengan katakanlah bagian dari masyarakat di sini, itu yang menjadi kesuksesan dari dakwah Islam. Kalau kelompok-kelompok ini yang selalu membanggakan keturunan dan ingin memurnikan darah mereka, mungkin Islam tidak akan pernah berhasil penyebarannya di Indonesia. Ada yang menarik ketika kemarin Pak Ganjar ada acara halal bihalal dengan ulama di Banten, dengan tokoh-tokoh Banten. Beliau mengatakan, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang suka dengan saya, atau juga ada yang tidak suka dengan saya. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita tidak putus silaturahmi, karena itu esensi yang paling penting. Nah, ucapan ini merupakan perwujudan dari kesantunan berpolitik dari Ganjar Pranowo, ya. Dan disitulah sebagai karakter, ya, karena kalau Anda mau sebut dengan karakter orang Jawa atau karakter orang Nusantara atau karakter orang Timur atau karakter orang beradab, tapi itulah yang diwujudkan. Kesantunan-kesantunan ini yang dalam di mana di situ bumi dipijak, langit dijunjung, ya. Melihat disitulah perwujudan dari kesantunan cara politik dari Ganjar Pranowo yang mungkin berbeda dari lawan-lawan yang lain, lebih katakanlah agresif, lebih ya menyerang, agitatif, ya. Tapi Ganjar ya kelihatan ya lebih lebih santun, lebih membumi, ya. Ya karena kalau kita melihat karakter ini mungkin seperti Pak Jokowi, karena kalau nggak ada yang mau dibanggakan dari sisi keturunan atau keluarga. Mereka kan lahir seperti Pak Ganjar, Pak Jokowi itu kan seperti kebanyakan keluarga Indonesia, keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa saja, bukan priai, ya, bukan priai, bukan tuan tanah, sehingga mereka dilihat karena kerja mereka lahir dari masyarakat yang biasa, mereka muncul bersinar karena kesantunan, karena tindakan politik mereka, sehingga mereka muncul. Jadi mereka yang mencerminkan masyarakat kebanyakan yang ada di bangsa ini, gitu loh. Ya karena mereka muncul dari rahim masyarakat yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Mereka bersinar karena ya akhlaknya mereka, karena tingkah laku mereka, karena kesantunan Pak Jokowi, kesantunan Pak Ganjar yang sangat nyata. Ada kaidah penting yang ini juga diucapkan oleh Gus Dur dalam politik kesantunan, dalam politik kepedulian terhadap masyarakat, terhadap rakyat kecil. Dan ini juga yang saya lihat dari sisi Pak Ganjar Pranowo. Ada kaidah yang berbunyi, tasarruful imam ala ru'ayyah manutun bil maslahah. Bahwa segala tindak tanduk kebijakan pemimpin itu berdasarkan kepentingan, berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Dan itu nyata. Pak Ganjar, gubernur itu hanya mandat, hanya jabatan, tapi tuanku ya rakyat. Sayyidul qaumi khadimhum. Pemimpin suatu kaum sebenarnya adalah pelayan dari mereka. Kita lihat aja, Pak Ganjar dari pagi melayani masyarakat, ketemu masyarakat, disuruh-suruh lewat Twitter, Pak Ganjar, di sini jalan rusak, ini ada orang miskin ini. Jadi kayak memang disuruh-suruh kalau kita ngelihat media sosial Pak Ganjar, dan itu selalu ditanggapi dan langsung. Dan ini mencerminkan politik yang ada di kalangan Muslim tradisionalis, di kalangan NU yang juga sering disampaikan oleh Gus Dur ataupun juga para kiai-kiai NU, bahwa seorang pemimpin adalah sebenarnya pelayan dari masyarakatnya. Seorang pemimpin bertingkah, membuat kebijakan berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Dan itu terwujud dalam tindakan politik Ganjar Pranowo.